Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung Juber, tertua di semesta. Ada ucapan-ucapan Prabowo yang aneh ya dalam acara Nahdlatul Ulama kemarin. Ada dua poinnya. Satu, kata Prabowo bahwa saya belajar politik ke Pak Jokowi, dan itu harus saya akui, nggak usah malu-malu. Yang kedua, Prabowo bilang ada orang yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Itu boleh katanya dijadikan bahan ketawa. Dan orang yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi adalah orang yang tidak ingin ya, bangsa Indonesia itu maju atau bersatu ya. Dan itu taktik untuk mencah belah umat dan bangsa yang dilakukan oleh ratusan tahun yang lalu oleh penjajah Belanda. Dan yang ketiga, ucapan Bahlil ya, di dalam forum yang lain mengatakan bahwa yang memilih Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo saat Pilpres itu bukan maunya Jokowi dan bukan maunya Ibu Iriana, tapi mau Prabowo sendiri. Dan yang keempat, fakta-fakta bahwa setelah Pilpres ya tahun 2019, ajakan Pak Jokowi supaya Prabowo yang kalah dalam pertarungan itu dia bergabung ya ke Jokowi dan kemudian dikasih posisi sebagai Menteri Pertahanan. Dan yang kelima, fakta-faktanya bahwa 3 kali Prabowo itu ingin merebut posisi sebagai presiden dan juga wakil presiden bersama Megawati, dia gagal ya, baik waktu melawan SBY dan juga melawan SBY periode 2 periode dan juga melawan Jokowi 2 kali kalah, 4 kali kalah ya, dalam pertarungan untuk mencapai puncak-puncak karir politiknya sebagai presiden RI. Jadi ucapan Prabowo bahwa dia belajar politik dari Jokowi adalah bohong ya, adalah tidak betul ya. Karena Prabowo sudah masuk dunia politik dengan keras, dengan pengorbanan, dengan dana. Jadi sebenarnya itu strategi itu dari Prabowo ya, untuk melemahkan lawan-lawan politiknya yang secara real itu masih kuat, yaitu Jokowisme yang sudah membangun aliansi atau membuat simpul-simpul itu selama 10 tahun. Itu kekuatannya real, meskipun secara formal atau secara de jure itu sudah tidak jadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Tapi Prabowo sebagai orang lapangan sebenarnya, dan dia lebih sangat erat, sangat akrab dengan kekuatan real di lapangan. Tentu dia berhitung ya, beda dengan pengamat ya, yang betul-betul sangat idealistik dan tidak memperhitungkan lapangan atau kekurangan informasi tentang kekuatan Jokowi yang real, yang sesungguhnya. Sorry, kepotong, ada yang beli bubur ayam saya barusan. Jadi kekuatan Prabowo adalah kelengkapan atau keakuratan di dalam memahami peta politik, peta kekuatan musuh yang real. Dan karena dia juga baru membangun kekuatannya sebagai presiden, jaringan-jaringannya, tentu dia tidak mungkin memberikan kesan kepada orang lain, dan dia justru sebaliknya memberikan sinyal-sinyal bahwa dia bisa tetap bersatu dan tidak ingin ya Jokowi sebagai lawan politik itu akan memporak-porandakan tujuan besar dari Prabowo yang sudah dia perjuangkan selama 4 kali ikut dalam pertarungan presiden. Ini pertaruhan yang main-main, karena dia juga memperhitungkan umur dia yang sudah mulai 73, dan dia tidak ingin
mencetak satu kegagalan di tengah jalan karena kecerobohan di dalam memperhitungkan kekuatan lawan Jokowi yang betul-betul masih real, masih nyata. Apalagi ada 16 ya menteri ada di dalam kabinet, itu sebagai tawaran Jokowi yang tidak bisa dia tolak ya. Dan dia menerima itu untuk memberikan kesan yang meyakinkan dan betul-betul membuat Jokowi nyaman bahwa Prabowo adalah kawan yang terbaik dan bisa meneruskan program-program itu. Tapi faktanya Prabowo ya, meskipun dia secara retorika dia mengecam orang-orang atau pengamat yang mengatakan dia berpisah atau coba dipisahkan oleh Jokowi dan dia tidak mungkin itu terjadi, tapi faktanya dia bermain dengan cara menjual isu-isu yang memang bertolak belakang dengan Jokowi, yang sangat berakar pada oligarki, sementara Prabowo itu sangat berakar pada rakyat dengan membebaskan hutang para petani, para nelayan, dan juga betul-betul dia memangkas program-program Jokowi yang menghambur-hamburkan dana. Dan tidak hanya itu, Prabowo tanpa pengetahuan awam dia memutasi 300 pimpinan Polri atau jenderal-jenderal Polri dan TNI yang tentu semuanya adalah loyalis Jokowi, dan digeser secara diam-diam yang tidak didalami oleh para wartawan bahwa itu sesungguhnya strategi yang paling ampuh ya untuk menggeser pengaruh Jokowisme secara bertahap dan secara strategis ya. Jadi di dalam ulang tahun NU kemarin bahwa dia mengatakan bahwa dia coba dipisahkan oleh para pengamat dan itu jangan dihiraukan, itu sebenarnya satu cara Prabowo untuk mengelabui opini publik bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ia secara bertahap, secara gradual ingin mengikis atau mencabut akar-akar Jokowisme dalam pemerintahan yang mendatang. Yang tersisa persoalannya adalah sekarang Gibran sejak awal dia akui bahwa dia adalah yang minta Gibran menjadi calon wakil presiden. Itu semata-mata ungkapan dari yang dilakukan oleh Prabowo. Itu harus ditafsirkan secara sebaliknya ya, secara sebaliknya bahwa dia sebenarnya betul-betul untuk memberikan satu jaring pengaman supaya dia betul-betul bisa jadi presiden dengan cara menaruh Gibran sebagai wakil atau anak dari Jokowi yang memang punya kekuatan real. Mau tidak mau Jokowi akan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Itu jauh lebih besar bila Prabowo itu menolak Gibran. Meskipun secara kualitatif Gibran itu tentu jauh kualitasnya dari politisi yang berpengalaman di Koalisi Indonesia Maju, tapi dia memilih anak yang memiliki satu problematik hukum karena dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober 2023 yang sangat problematik itu, yang direkayasa oleh pamannya. Tapi seolah-olah Prabowo tidak tahu bahwa Gibran bagaimana dicap oleh Tempo adalah anak haram konstitusi, tapi Prabowo dengan pertimbangan yang sangat taktis dia ngambil Gibran semata-mata untuk kepentingan supaya dia tidak lagi dikalahkan sebagai calon presiden dan menjadi presiden. Nah sekarang ketika dia betul-betul sudah dibela mati-matian oleh Jokowi dengan segala cara menggerakkan seluruh infrastruktur yang dipunya, bahwa yang dia punya melalui ASN, Abdesi dan lain-lain, dan secara bertahap Prabowo akan mengikis pengaruh Jokowisme. Yang persoalan yang tersisa sekarang hanya satu, yaitu bagaimana menyingkirkan Gibran Raka Buming Raka secara konstitusional. Tetapi dia juga mendapatkan ancaman yang sangat berarti bahwa oligarki dan Jokowi juga tampaknya diam-diam ingin menyingkirkan Prabowo dan menjadikan Gibran wakil Prabowo sebagai presiden. Di sini Prabowo harus betul-betul terus-menerus menepis pandangan-pandangan para pengamat yang mencoba memisahkan dia dengan Jokowi, karena tujuan Prabowo ya masih belum tercapai, belum aman. Karena apa? Masih ada Gibran Raka Buming Raka di samping kirinya. Itulah dilema
yang sekarang dihadapi oleh Prabowo. Dia mengalami kesulitan secara konstitusional untuk menyingkirkan lawan politiknya. Yang di belakang lawan politiknya yaitu Gibran itu adalah kekuatan real, yaitu Jokowisme yang didukung oleh para oligarki. Pembongkaran pagar laut adalah satu sinyal yang tidak berarti apa-apa bagi oligarki dan Jokowi. Karena apa? Karena tidak ada secara hukum yang disentuh oleh Prabowo, kecuali Prabowo menyentuh pagar laut dan tidak menyentuh substansi persoalan siapa yang bermain dalam pagar laut, kecuali sekedar konsumsi media massa. Dan untuk membongkar akar kejahatan dalam konteks pagar laut, ternyata Prabowo mengalami juga kesulitan. Ada dua kesulitan yang dihadapi Prabowo sekarang, yaitu oligarki yang makin menguat atau yang tidak bisa digoyahkan dalam kasus konteks pagar laut, dan kedua, memang betul-betul di dalam istana dia mendapatkan ancaman setiap hari. Kemungkinan Gibran sewaktu-waktu bisa menggantikan dia sebagai presiden. Wakil Presiden Gibran tiba-tiba akan secara potensial memang bisa membandingkan Prabowo, dan Prabowo ketika tersingkir maka dia tidak punya peluang lagi untuk bertarung 5 tahun lagi atau pada periode yang ketiga dia akan memperpanjang kuasaannya. Jadi betul-betul Prabowo harus dipahami secara sebaliknya. Ucapan-ucapan Prabowo harus dipahami secara sebaliknya, sebagaimana Jokowi juga ketika mengucapkan sesuatu harus ditafsirkan, harus dipahami sebaliknya, akan berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi. Saya Yudi Pramoko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.